Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri sendiri daripada mengasihi Allah. Untuk mengerti firman Tuhan, itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah mengutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita membaca Mazmur 9 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan, kami masih bersyukur, masih diberikan nafas hidup dan kesehatan yang baik, dan kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengaku bahwa kami manusia yang berdosa, kami mohon ampuni kami, dan kami mohon belas kasihan Tuhan untuk senantiasa mengampuni kami atas dosa-dosa kami dan pelanggaran kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Karena kami pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah yang kudus. Kiranya kami semua dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, sehingga segala puji-pujian kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga diberikan hati, diberikan telinga untuk dapat mendengar firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman itu dan menjadi pelaku firman yang benar. Tuhan memberkati worship leader yang akan membawa puji-pujian. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Elsentan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini diurapi Tuhan dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia, dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja besar, penguasa semesta, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Kepala Agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat ada di rumah. Saya bersyukur kita ketemu kembali di pada hari Minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan begitu bermurah hati di saat-saat pandemi ini, semua kita dilindungi Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan dalam khotbah hari ini, dan saya berdoa apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan di pada hari Minggu ini. Tuhan menaruhkan di hati saya, yaitu dengan tema kesabaran iman. Saudara-saudari kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita berdoa dan tunduk kepala untuk mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada awal minggu ini, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di saat inilah Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kasih sayang-Mu. Kami butuh pimpinan-Mu. Dan buka hati kami pada minggu pagi ini, agar kami mengerti atas setiap kehendak-Mu ya Bapa. Sertai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan setiap Injil-Mu dengan benar, dan kuasa-Mu yang menyertai hamba-Mu. Ya Bapa, dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami, dan membuka hati kami, agar hati kami tertuju untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan, saya tahu saudara itu capek. Saya tahu saudara itu lesu dan tidak bersemangat. Karena pandemi ini sudah mau masuk hampir 2 tahun. Kita manusia yang bersosial, manusia yang berkreatif. Dengan pandemi ini kita semua dibatasi. Maka dengan itulah banyak yang kita tidak bisa lakukan. Banyak yang tidak bisa kita kerjakan. Karena dibatas dengan protokol-protokol yang harus kita jaga. Apalagi saudara-saudara kita sekarang ini yang terpapar dengan COVID. Saudara-saudara kita yang dikarantina. Betapa jenuhnya. Betapa sengsaranya. Dengan keadaan dikurung. Yang tidak bisa bersosial dengan antara satu dengan lain, ataupun dengan keluarganya sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, tentu saya tahu saudara sangat capek. Saudara sangat lesu. Bahkan ada yang tidak bersemangat lagi. Saudara, inilah yang kita harus dengar. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita minggu ini. Saya berdoa terus, supaya Tuhan berikan umat-Mu bersemangat. Berikan umat-Mu pemulihan. Berikan umat-Mu terus bersukacita. Maka kita harus dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita pada minggu ini. Yaitu dengan tema kesabaran iman. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita membuka Alkitab. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 8-16. Kita akan baca bersama-sama. Ayat ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat ke-9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub,
yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam kitab Ibrani ini kita banyak belajar tentang seorang tokoh, yaitu bapak beriman, yaitu Abraham. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, iman itu tidak bisa kita berperoleh dengan kemampuan kita untuk mencarinya. Iman itu diberikan oleh Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang dimasuk iman yang di dalam Kristus adalah iman yang murni. Kata iman yang murni berarti iman itu harus murni dari hatinya. Banyak orang beriman tapi imannya bukan dari hati, tapi dari pikiran. Itu sangat berbeda. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat lupa. Tuhan tahu apa yang saudara berpikir. Tapi Tuhan melihat bagaimana saudara punya imankah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan percaya penuh kepada Dia. Di saat-saat inilah saya menyampaikan dalam satu khotbah saya tentang kesabaran iman. Berarti di saat-saat ini kita butuh dilatih untuk kesabaran. Saudara kasih Tuhan, kesabaran itu tidak bisa kita peroleh tanpa kita memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman, bagaimana kita bisa bersabar? Di pandemi yang begitu panjang, sudah memasuk 2 tahun. Tadi saya sudah utarakan, banyak yang jenuh. Banyak yang merasa bahwa hidupnya seperti hampa. Di sinilah kita ini diuji untuk memiliki iman yang kuat selalu di dalam Kristus. Saudari kasih Tuhan, satu tokoh bapak kita, bapak beriman, yaitu Abraham, yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Dengan iman yang dia diberikan oleh Allah kepada dia, maka dia bisa mempertahankan untuk menjalan dengan iman, dengan negeri, suatu kota yang dijanjikan Allah. Walaupun tidak kelihatan. Pada awalnya Abraham itu memiliki hidup yang cukup nyaman. Tetapi Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan semua dengan yang sudah nyaman itu, untuk pergi satu negeri yang dijanjikan oleh Allah. Saudara, ini bukankah sesuatu yang sangat mustahil bagi pada zaman abad 21 ini? Beranikah saudara meninggalkan semua
untuk menjalankan sesuatu yang tidak saudara tahu. Itulah yang namanya iman. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus kepada saudara pada hari ini? Yaitu apa? Janji hidup kekal, yaitu janji kesurgawi. Seperti 3 hari lalu kita sudah khotbah tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara tidak lihat selama saudara hidup dalam bumi ini. Bagaimana saudara bisa lihat? Nah, itulah namanya iman. Saudara, dengan iman itulah kita bisa menyatu diri kita kepada Allah. Saudara-saudara, tanpa iman, kita tidak bisa menyatu diri kita kepada Allah. Saudara, dengan imanlah kita bisa menjadi anak Tuhan dengan lahir baru. Dengan imanlah kita memiliki jiwa yang penuh percaya kepada Kristus Yesus. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab di Galatia pasal 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam surat Rasul Paulus di Galatia 3 ayat 26, kita semua itu adalah anak-anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah? Karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, iman memungkinkan kita berjalan dengan Allah. Iman memungkinkan kita berbicara dengan Allah. Saudara, ketika saudara berdoa, saudara berbicara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan mulut? Mulut keluar dari mana? Apakah dengan pikiran? Dalam hati? Semua Tuhan tahu. Maka saudara kasih Tuhan, kita bisa bicara bersama Allah. Orang katakan, tidak mungkin kita bisa bicara dengan Allah. Siapa bilang tidak mungkin? Kita bicara dengan Allah dengan berdasarkan kita diberikan iman. Maka kita bisa berbicara dengan Allah kita. Kita bisa bicara dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita percaya Dia mengasihi kita. Kita percaya Dia selalu melindungi kita. Kita percaya bahwa Dia selalu menjaga kita. Maka kita bicara. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita bicara dengan Allah kita. Kita bicara dengan Tuhan Yesus Kristus melalui doa di dalam iman. Saudara kasih Tuhan. Iman juga memungkinkan kita melihat yang tidak terlihat. Merasakan yang tak terwujud. Dan mendengar yang tak terdengar. Di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, itulah iman. Bahwa dengan tegas boleh dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Bagaimana saudara bisa percaya bahwa saudara ini selamat? Memiliki hidup kekal. Itulah bicarakan tentang iman. Nah saudara-saudara, kalau saudara tidak memiliki iman yang percaya kepada Kristus atau janji-janji Tuhan, bagaimana saudara yakin saudara ke surga? Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Begitu juga Abraham memiliki janji dari Tuhan untuk memiliki satu kota baru. Maka Abraham memiliki iman yang percaya. Hari ini kita bersama-sama memiliki janji dari Tuhan. Maka kita harus memiliki iman yang tidak kelihatan tapi kita percaya. Saudara kasih Tuhan, apakah kita sudah memiliki dasar pemikiran? Dasar perkataan, dasar perbuatan dalam hidup kita kepada firman Tuhan. Kalau kita memiliki dasar pemikiran, dasar perbuatan, dasar perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan,
Kalau kita berani katakan ya, mengapa masih ada orang Kristen sampai sekarang ini yang selalu berbicara berdasarkan pemikiran dengan logika dia sendiri? Mengapa? Kalau berdasarkan iman, tadi kita sudah sama-sama membaca, tidak kelihatan. Tapi percaya, masih banyak orang Kristen yang memakai logika. Minggu lalu saya pergi check up di biotes, ketemu satu dokter. Dokter itu tahu saya hamba Tuhan, maka dokter itu bilang, Pak Pendeta gak boleh pulang dulu ya, kasih waktu saya 1 jam. Banyak pertanyaan saya mau tanya. Apa yang dia tanya? Semua pertanyaannya adalah bukan berdasarkan iman, tetapi berdasarkan logika dia. Saya boleh katakan pada saudara, percuma saudara beribadah bertahun-tahun. Percuma saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan 50 kali, tapi tidak memiliki dasar iman yang kuat. Saudara, dan mengapa masih juga banyak orang Kristen masih juga mendasari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang atas emosionalnya sendiri? Kenapa? Karena imannya bukan berdasarkan yang dicatat Alkitab. Imannya berdasarkan apa yang dia pikir. Mengapa juga orang yang telah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan, tapi masih ngotot minta pembuktian lahiriah atas doa-doanya? Saudara dikasih Tuhan, iman itu tidak pasif, tapi aktif. Iman itu adalah reaksi kita akan janji-janji Tuhan. Kita beriman berarti kita membiarkan Tuhan yang menaungi kita. Kita membiarkan Tuhan yang merancangkan jalan hidup kita. Kita membiarkan Tuhan yang menyusun setiap masa depan kita. Itu namanya beriman. Saudara, kita harus bisa mempersilakan Tuhan merencanakan masa depan kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita memiliki aksi untuk mengimani Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki pengharapan yang bisa dikatakan sebagai jembatan mengantar kita dari hidup keadaan pandemi untuk menuju hidup setelah pandemi. Akan menuju satu kehidupan yang lebih baik. Walaupun kelihatan di saat ini tidak mungkin. Tetapi ingat perkataan Tuhan Yesus selalu mengatakan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Abraham adalah bapa orang beriman yang mempercayai semua kebaikan Allah. Abraham juga mendengar dan memperhatikan setiap janji-janji Allah dengan sepenuh hati dan percaya bahwa Allah dapat diandalkan. Itulah Abraham. Saudara-saudari kasih Tuhan, kita bisa lihat bagaimana seorang bapa yang beriman, yaitu Abraham. Yang pertama, iman Abraham memberikan visi tentang Allah yang sangat jelas. Abraham berani meninggalkan tempat kelahiran dia tanpa dia pakai logika. Atas panggilan Tuhan untuk meninggalkan Ugastim. Karena ketaatan dan panggilan pada Allah, dia pergi dan jalan terus. Itulah yang dicatat oleh Ibrani 11 ayat 8. Yang kedua, Abraham tinggal sebagai orang asing di tanah perjanjian tanpa memiliki apa. Dia dulu memiliki rumah yang besar. Setelah dia tinggalkan semua, dia pergi yang dijanjikan Allah. Dia tempat tinggal di tempat orang asing yang tidak memiliki apapun. Itu namanya orang beriman. Di Ibrani 11 ayat 9.
Abraham mencari kota yang dibangun dan didirikan oleh Allah. Itu adalah janji Allah. Dia cari terus. Dia jalan terus. Saudara kasih Tuhan. Allah yang berinisiatif. Yang memanggil Abraham. Hari ini juga. Tuhan Yesus Kristus yang memanggil saudara semuanya. Tanpa saudara dipanggil. Minggu lalu saya sudah katakan di dalam khotbah saya, tak mungkin saudara bisa terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita semua dipanggil. Abraham menanggapi dengan iman atas panggilan dan penyembahan dan ketaatannya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dalam Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan berpanggil kepada Abraham bahwa akan memberikan suatu negeri untuk keturunannya. Maka Abraham percaya atas apa yang dikatakan Tuhan. Dia pegang. Itu. Saudara. Saudara kasih Tuhan. Saudara pernah dengar firman Tuhan gitu banyak. Apakah saudara bisa aminkan setiap firman Tuhan yang saudara dengar? Dan percaya itu ada perkataan Tuhan. Saya boleh bersaksi. 2 tahun lalu ada seorang yang saya doakan. Yaitu kena kanser leukemia. Stadium 4. Secara dokter, tak mungkin dia sembuh. Dan dia sudah tinggal di Singapura kurang lebih 6 bulan. Ketika saya dipanggil untuk berdoa kepada dia, apa yang terjadi? Saya sampaikan firman kepada beliau. Ada satu kata yang saya katakan kepada beliau di dalam firman itu. Dia menangkap firman itu. Dia katakan, amin. Waktu dia nangkap amin, dia mulai hari itu, dia katakan kepada saya, aku percaya firman itu untuk saya. Dan dia beriman bahwa dia sembuh. Sejak hari itu, dia tidak mau lagi untuk berobat bersama dokter di Singapura. Dia tinggalkan semua. Walaupun dengan keadaan sepoyongan, dia berjalan dengan pusing. Dia jalan terus. Dia jalan terus. Dia jalan terus. Dia keluar dari rumah sakit. Apa terjadi? Dia hidup sampai sekarang. Abraham bisa bercakap-cakap dengan Allah. Yang memberikan tuntunan kepadanya. Karena Abraham percaya. Apa yang dikatakan Allah. Dia selalu ya dan amin. Di dalam kitab Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, dalam satu hari, berapa kali saudara bercakap-cakap dengan Tuhan? Coba saudara renungkan. Sebagai anak Tuhan, harus lebih banyak bercakap-cakap dengan Tuhan. Jangan terlalu banyak gosip. Saudara lebih banyak bercakap-cakap dengan teman saudara. Bercakap-cakap dengan saudara-saudara. Bercakap dengan banyak orang, tapi jarang sekali saudara bercakap dengan Tuhan. Abraham sebagai contoh yang kita harus belajari. Dia ada banyak waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Doa tidak boleh jemu-jemu. Berapa minggu yang saya katakan, kelihatannya doa saudara
Seperti berulang-ulang. Mungkin saudara bosan. Tuhan tidak pernah bosan untuk mendengar doa saudara. Itu namanya kita bercakap-cakap. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita sulit. Tuhan tahu kita itu tidak berdaya. Maka kita butuh mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Yesus Kristus. Waktu zaman Abraham, dia utarakan kepada Allah. Zaman ini kita utarakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk saudara di kayu salib, yang sudah bangkit pada hari ketiga, yang sudah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus kepada saudara. Saudara kasih Tuhan, mari saudara lebih banyak waktunya bercakap-cakap dengan Allah, sehingga kita bisa mempunyai kedekatan intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasa bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Abraham sebagai orang asing di tanah perjanjiannya, ia berdiam dengan matanya terarah kepada Allah. Sesudah itu Abraham berangkat. Dia tidak arah kepada manusia. Saudara coba bayangkan. Ya, Abraham pergi satu tempat, gak satu pun dia kenal orangnya. Wah, kita di sini hidup di Indonesia, banyak yang kita kenal pun gak ada kang tau. Ya, gak ada rezeki. Apalagi Abraham. Ya, yang hidup yang sudah nyaman, tiba-tiba pergi, meninggalkan semua, disuruh Tuhan, pergi ke tempat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Gak ada satu pun dia kenal, kok gak ada koneksi. Itu Abraham. Kenapa? Dia punya mata terarah kepada Allah. Sesudah itu Abraham berangkat, jalan terus. Kejadian 12 ayat 9. Mari kita baca. Sesudah itu Abraham berangkat. Dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dia jalan terus. Ketika kita baca dari firman Tuhan dari kitab Ibrani 11. Ayat 8 sampai 16. Di dalam ayat ke-13 itu menerangkan Abraham sampai meninggal, ia tidak sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berbohong kepada Abraham menjadi bangsa yang besar? Saudara, jawabannya adalah tidak. Sekali-sekali tidak. Bahkan hingga saat ini kita menyebut sebagai Bapa segala orang percaya. Tidak. Saudara kasih Tuhan, tidak selalu apa yang dijanjikan Tuhan buat saudara itu harus tercapai. Tidak. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan bahwa saudara masuk surga itu pasti. Tetapi ada maksud tujuan itu Allah waktu zaman itu kepada Abraham. Nah, diberikan contoh kepada kita pada hari ini, kita belajar dari seorang Abraham yang mempunyai iman yang secara luar biasa. Allah tidak pernah membohong kepada Abraham. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah bohong kepada kita. Kita yang sering bohong kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Iman Abraham dalam janji Allah mengangkat sehingga memiliki kekuatan rohani yang super luar biasa. Abraham memiliki supernatural yang luar biasa. Abraham memiliki spiritual yang luar biasa. Inilah contoh seorang bapak rohani yang beriman yang butuh kita teladani. Saudara kasih Tuhan. Pada umumnya zaman sekarang ini, pada abad 21 ini, orang semua maunya cepat-cepat. Ya, semua tergesa-gesa. Melayani pun mau cepat-cepat. Menjadi gereja besar, menjadi umat yang banyak. Untuk apa gereja besar? Untuk apa umat banyak kalau saudara masuk neraka? Semua mau gesa-gesa, semua mau ingin semuanya instan. Tidak ada iman yang instan. Ingin memiliki iman yang instan,
mendapat kekuatan supernatural yang instan, mendapat kesuksesan yang instan. Saudara, tidak ada instan. Kalau saudara baca dari Alkitab, baik-baik. Abraham untuk menunggu janji Tuhan mendapat anaknya Ishak, itu butuh tunggu 25 tahun, saudara dikasih Tuhan. Bukan 1 hari, 25 tahun. Yusuf dijanjikan Allah menjadi pada menteri atau nomor 2 di Mesir. Itu butuh berapa tahun? Itu butuh 13 tahun. Daud dijanjikan Allah menjadi raja. Dia proses dalam waktu itu butuh 17 tahun. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada instan. Saudara kenapa tidak sabar? Karena saudara punya iman bukan tertuju kepada Kristus. Saudara punya iman bukan tertuju kepada firman. Saudara punya iman tertuju kepada apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Orang tidak sabar. Kenapa? Karena dia tidak memiliki iman yang menuju hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak memiliki iman yang sesuai dengan perintah Allah, yaitu firman Tuhan. Karena dia selalu pakai mata melihat, iya, itu orang kok sukses ya. Iya ya, itu orang kok tambah kaya ya. Dia dengar, iya ya, orang itu kok cepat kali berhasil ya. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, membuat dia menderita. Di saat pandemi ini, saudara, Tuhan mau ajarkan kita untuk bersabar. Saudara, di saat inilah hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Saya berkali-kali mengatakan kepada semua pengusaha-pengusaha, saya bilang, ayo kita, hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mulai apapun. Wah, Pak Pendeta, ini orang mulai usaha baru, lihat dia sukses. Ini orang lagi mulai buka gereja baru, dia sukses. Ini orang ya mulai melintis dalam segala jual barang, ramai. Saudara tidak melihat biografi dia, bagaimana dia mulai. Saudara cuma hanya melihat dia sukses. Saudara dengar dia berhasil. Saudara tidak melihat prosesnya. Saudara tidak melihat bagaimana Abraham menjalani 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan. Waktu 25 tahun dia menunggu. Kapan ya istri saya, Sarah itu bisa mengandung ya? Besokkah? Lusakah? Bulan depankah? Tahun depankah? Apa Tuhan tidak tepat janji? Apa Tuhan bohong? 25 tahun saudara. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Waduh, masuk ke sumur. Dijual jadi budak belian. Dimasuk ke penjara. Apa Tuhan bohong? Daud dipilih oleh Nabi Samuel. Diurapin dengan minyak jadi raja. Nasibnya bukan langsung jadi raja. Dikejar-kejar oleh Saul. Aduh, saudara. Di saat pandemi ini kita suruh diam. Suruh kita bersabar. Kesabaran inilah yang kita harus memiliki iman yang seperti Abraham. Kalau saudara tidak memiliki iman seperti Abraham, saudara tidak bisa sabar. Karena zaman sekarang ini, di saat ini zaman susah. Semua serba susah. Kita suruh diam diri. Tidak bergerak apapun. Ada masuk Tuhan. Kenapa? Tuhan mau saudara hidup. Bukan cari perkara. Orang yang sekarang melepaskan untuk tidak dikarantina. Apa terjadi? Kalau dia kena COVID, maka kalau dia
syukur-syukur kalau hidup. Kalau enggak, semua mimpi dia, semua rencana dia selesai ditanam di bumi ini. Kita disuruh sabar. Sabar setahun, lama ya? Lama. Maka kita disuruh belajar. Abraham sabar 25 tahun. Kalau Tuhan ingin kita sabar berapa tahun, kita sabar. Supaya kita bisa sabar, maka kita harus memiliki iman yang tertuju kepada Kristus. Memiliki iman tertuju kepada firman-Nya. Kalau iman kita tertuju kepada diri kita sendiri, iman kita tertuju kepada duniawi ini, kita nggak bisa sabar. Pak Pendeta bicara gampang ya, anak kita mau makan pakai apa? Pak Pendeta gampang ya bicara ya, kita rumah itu kontrak mau pakai apa? Pak Pendeta gampang bicara ya, kita ini dalam kehidupan sehari-hari bagaimana nanti perencanaan ke depannya. Kalau kamu tanya saya seperti itu, seperti Yesus katakan, kalau malam ini kamu punya nyawa diambil, apa rencanamu? Itu pun sudah disiapkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Hidup kekal. Dia tujuan hidup kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah untuk sesuatu yang binasa, tetapi untuk yang kekal. Dimulai dari mana? Dimulai dari kekal. Itu tidak kelihatan. Dan yang binasa itu tidak kelihatan. Namun, pada akhirnya, yang mulai kelihatan akan binasa, dan yang kekal itu akan kelihatan. Itulah janji Tuhan kepada orang yang beriman. Dengan mata kita beriman, maka kita bisa melihat Tuhan Yesus itu betul-betul hidup dan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Abraham percaya bahwa Allah itu ada. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu hidup? Saudara percaya enggak Tuhan Yesus itu benar-benar menyertai saudara? Saudara percaya enggak Tuhan Yesus itu selalu melindungi saudara? Saudara percaya enggak Tuhan Yesus tahu semua kesulitan saudara pada hari ini? Saudara percaya enggak? Abraham percaya bahwa Allah itu ada. Abraham percaya bahwa Allah itu benar-benar peduli pada apa yang terjadi pada saat-saat manusia menghadapi kesulitan. Minggu lalu saya katakan, saya seorang hamba Tuhan, ketika saya sudah tidak mampu, saya selalu melihat Tuhan Yesus Kristus mengirim malaikatnya untuk membuka jalan kepada saya. Bagaimana dengan saudara? Abraham percaya. Setiap kesulitan Abraham, kalau saudara baca di kitab Kejadian dan perjalanan Abraham, berliku-liku kesulitan, ujung-ujungnya dia selalu bawa berkat. Dia ke Mesir bersama istrinya. Bahkan dia istrinya suruh ngaku bahwa bukan istrinya, tetapi melain adiknya. Istrinya mau diambil oleh Firaun. Akhirnya Firaun dikasih mimpi oleh Tuhan, kusta. Karena Firaun mengatakan, Abraham, kenapa kamu membohong saya? Ini kan istrimu, kenapa lu bilang ini adik kamu? Nah, akhirnya Tuhan menggerakkan Firaun, memberikan Abraham berkat dan memulangkan istrinya kepada Abraham. Berliku-liku yang sangat mengerikan, tetapi ujung-ujungnya diberkati. Nah saudara, kita sekarang beriman kepada Kristus, walaupun kita hidup dengan keadaan seperti kelihatannya itu stuck. Kelihatannya itu blank. Tidak tahu. Abstrak sekali. Tetapi janji Tuhan selalu akan menyertai kita. Janji Tuhan selalu akan tepat pada waktunya. Janji Tuhan yang selalu akan indah pada waktunya. Saudara, Abraham percaya bahwa Allah dapat dipercaya. Bagaimana dengan saudara? Saudara percaya gak kepada Tuhan Yesus Kristus? Bisa gak saudara percaya Tuhan Yesus Kristus? Saya hamba Tuhan, saya percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan selalu berkatakan, jangan takut. Tuhan selalu katakan, jangan bimbang. Tuhan selalu katakan, aku menyertaimu. Aku percaya itu. Bagaimana dengan saudara?
di saat pandemi ini memang tidak gampang. Banyak jemaat-jemaat ataupun orang-orang pengusaha yang saya kenal lagi menuju kehancuran dan usahanya. Ada yang sudah tutup, ada sampai semua asetnya sudah disita bank. Bagaimana dia beriman? Gampang nggak untuk beriman? Belajar dari Abraham. Dia tinggalkan semua asetnya. Dia jalan tanpa tahu kemana. Kenapa? Karena dia percaya. Abraham percaya kepada Allah. Nah, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Abraham ketika dia percaya penuh kepada Allah, maka Allah menunjukkan kepada Abraham. Dan Allah menggenapi janji-janjinya kepada Abraham. Maka Abraham bisa jalan terus bersama Allah. Kita harus bisa jalan terus bersama Yesus Kristus setiap hari. Dengan penuh kesabaran. Jangan instan. Hidup itu tidak ada kata instan. Semua itu proses. Kalau saudara punya cita-cita menjadi orang sukses, simpan di hati saudara. Tetapi tekun dengan iman. Saudara mempunyai cita-cita menjadi orang yang terkenal atau orang yang mempunyai jabatan tinggi, simpan di hati saudara, tekun terus, percaya pada Tuhan. Saudara, apapun saudara inginkan, simpan di dalam hati, tekun terus. Kalau belum waktunya, sabar. Jangan maksa kehendak. Di zaman abad 21 ini, orang selalu maksa kehendak. Memaksa Tuhan itu tidak baik. Jangan maksa Tuhan. Kalau belum waktunya memiliki rumah, ya sudah terima apa adanya. Belum waktunya punya mobil, ya terima apa adanya. Zaman sekarang gak sulit lagi kok, ada busway kok. Ada Gojek kok. Ada Grab kok. Nah saudara, kalau belum waktunya sabar. Semua kita harus menelani kesabaran dengan iman. Yang percaya. Abraham percaya Allah dari awal. Abraham percaya kepada Allah. Dalam segala proses kehidupannya. Abraham mati pun tetap percaya kepada Allah. Bagaimana saudara? Rasa percaya ini harus terus menerus di dalam hati kita. Menjelaskan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Abraham diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara hari ini, kau terus menerus punya kesabaran. Menunggu Tuhan yang bertindak, maka saudara hari ini juga diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Untuk sabar, itu memang katanya dari mulut gampang, tapi susah diperbuat. Itulah namanya iman. Orang yang bisa sabar, orang yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada firman-Nya. Orang yang tidak bisa sabar, karena orang itu bukan tidak memiliki iman. Orang itu mau instan. Ingat, tidak ada instan. Semua itu ada waktunya. Saudari kasih Tuhan. Marilah saya undang saudara-saudari. Di dalam khotbah ini, kita belajar untuk kesabaran dan beriman kepada Yesus Kristus terus menerus. Tunggu waktu Tuhan. Jika hari ini pandemi belum selesai, tidak apa-apa. Saudara diam aja sudah. Dekati Tuhan. Mata hati saudara jangan menuju kepada apa yang di depan saudara. Mata rohani saudara tertuju kepada Yesus Kristus. Dan mata saudara jangan tertuju kepada apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Saudara
mata saudara tertuju apa yang firman Tuhan katakan. Saudara mendengar apa yang katakan firman Tuhan. Itu cukup. Maka saudara bisa melewati di saat-saat pandemi ini yang masa sulit ini dengan memiliki iman dan kesabaran. Nanti sebentar lagi waktunya akan selesai. Kalau sudah selesai, semuanya Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan bertindak. Kalau Tuhan yang bertindak, saudara akan melihat bagaimana Tuhan yang mengatur rencana Tuhan kepada saudara, bagaimana Tuhan yang memimpin hidup saudara, bagaimana Tuhan yang memberkati saudara. Marilah kita belajar kesabaran dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu, mengajar kami memiliki kesabaran dan memiliki iman seperti Bapa yang beriman yaitu Abraham, yang terus-menerus berjalan bersama Allah dengan sepenuh hati dan penuh percaya dan mengandalkan Allah dan terus-menerus dan yakin bahwa setiap janji Allah ya dan amin. Ya Bapa, kira Tuhan mengajar kami semua hari ini memiliki iman seperti seorang Abraham yang dalam proses di saat-saat pandemi ini memang tidak semudah itu dalam kehidupan. Tetapi kita harus memiliki iman yang arah kami tertuju kepada Yesus Kristus. Arah iman yang tertuju ke firman Tuhan. Maka dengan itu kita memiliki iman yang kuat dan penuh dengan kesabaran. Dan Tuhan sertai semua umat-Mu memiliki iman kesabaran yang kuat dihadapi pandemi ini. Karena semua rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Dan kami percaya pimpinan Tuhan kepada semua umat-Mu. Kami percaya kasih-Mu dan kuasa Tuhan yang menyertai umat-Mu pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui iman lasuri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat berhari Minggu. Mari kita memiliki kesabaran dan memiliki iman yang arah tertuju kepada Yesus Kristus. Dan semuanya nanti akan indah pada waktunya. Ayo saudara-saudara, bersabar melewati pandemi ini dengan tekun, mata kita tertuju kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada firman Tuhan. Dan baca firman Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dengan semua apa yang diisi dalam hati saudara. Maka Tuhan yang akan mendengar setiap doa saudara. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Salam dari saya. Amin.